I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Malam hari ini kita berbicara soal sukacita. Seperti yang dulu pernah saya katakan bahwa sukacita itu berbeda dengan bahagia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya antara joy dan happiness. Kalau bahagia adalah perasaan positif atau senang saat ada rangsangan dari luar. Jadi misalnya kita lapar, dapat makan, nah itu bahagia. Atau ya kita dapat rezeki nomplok, itu bahagia. Tapi itu bukan sukacita. Sukacita itu adalah perasaan positif atau perasaan senang tanpa rangsangan dari luar. Jadi nggak perlu ada rangsangan atau istilahnya stimulus gitu ya. Tanpa stimulus pun itu bisa sukacita. Maka para martir pun meskipun menderita, disiksa, dia sukacita. Jadi rangsangannya kan penderitaan, apa, siksaan, tapi dia dapat sukacita. Pertanyaannya adalah,
jika sukacita itu bukan suatu reaksi dari sebuah rangsangan dari luar, lalu sukacita itu diperoleh dari mana? Yang pertama adalah sukacita itu kita peroleh dari kesadaran bahwa Allah sudah berbelas kasih terhadap kita. Kita mengingat bahwa Yesus sudah wafat demi dosa-dosa kita, sehingga kita kalau mati nanti kita punya apa janji atau keyakinan bahwa kita akan masuk ke dalam surga kalau mengikuti Yesus. Maka para martir pun tidak takut ketika harus menghadapi siksaan dan penderitaan, karena mereka yakin bahwa nanti toh kalau mati dia akan masuk surga. Dia menyadari bahwa kehidupan yang dijalani saat ini itu fana. Sedangkan setelah kematian dia masuk kehidupan yang kekal, yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini yang membuat mereka tidak takut akan kematian dan mereka bisa bersuka cita karena mereka eh, menyadari adanya keselamatan dari Allah. Yang kedua, sukacita itu kalau kita menyadari bahwa Tuhan Yesus itu sudah menebus kita. Karena apa? Karena dosa itu sebetulnya membuat kita itu nggak bisa sukacita. Dosa itu membuat kita terbeban di dalam kehidupan kita, sehingga itu merampas sukacita kita. Ketika kita menyadari bahwa dosa kita sudah ditebus oleh Yesus, maka kita tidak lagi punya beban ketakutan akan dosa itu. Ya beberapa kali eh, saya itu memberi perminyakan atau nutup peti. Ketika memberi perminyakan atau nutup peti, saya itu bisa menyadari betapa beratnya hidup orang ini kalau mereka masih menyimpan dosa. Maka kalau perminyakan sudah sudah boleh katakan sudah kritis, bisa juga atau terbuka kemungkinan untuk pengakuan dosa dulu sebelum mendapat perminyakan. Mengapa harus ada pengakuan dosa dulu sebelum perminyakan? Pada waktu perminyakan itu ada pengakuan dosa, terus nanti mendapat apa? Viatik hosti, sakramen kudus. Karena orang diajak untuk tidak takut lagi menghadapi kematian karena dosanya sudah ditebus oleh Yesus. Orang-orang yang masih terbeban dosa itu dia ketakutan, ketakutan bahwa nanti mati masuk neraka dan sebagainya. Ketakutan, ketakutan seperti itu yang membuat dia menjadi tidak tenang. Ya, saya berharap bahwa Anda semua jangan menyimpan dosa yang berat supaya nanti kalau mati ya gampang gitu, nggak usah ketakutan ya. Itu bisa kelihatan juga dari wajah orang yang meninggal. Jadi kalau orang itu hidupnya penuh dengan dosa, dendam, kebencian, kemarahan, wajahnya itu bisa apa berkerut-kerut gitu. Apa bagi saya sih mengerikan ya. Tetapi kalau orang itu hidupnya tenang, damai, wajahnya itu bisa kelihatan eh, bagus gitu loh. Meskipun ya ini bukan soal cantik ganteng ya, tetapi raut wajahnya itu bisa kelihatan tenang. Nah, maka sukacita itu kesadaran tadi yang pertama Allah menyelamatkan kita, yang kedua adalah kesadaran bahwa dosa kita diampuni. Sekarang dari mana kita memperoleh sukacita yang lain? Injil 2 minggu lalu itu Injil yang paling disukai oleh banyak pengikut Kristus baik Protestan, Advent, Bethel maupun Katolik.
Karena Injilnya Yesus mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Seolah-olah ini janji, janji yang kepada kita bahwa kalau kita minta, pasti Tuhan akan memberi. Ini juga terlebih dijadikan dasar yang kuat oleh eh, pengikut teologi sukses. Teologi sukses itu misalnya Betani kalau di Surabaya, Bethel dan sebagainya, atau gereja-gereja yang sealiran dengan dia, misalnya gereja, kalau di Surabaya itu ada gereja 1 jam saja, ada GBI Rock dan semacamnya ya, itu dia penganut teologi sukses. Artinya bahwa kamu minta maka Allah akan memberi. Allah itu raja, dia akan punya segalanya dan apapun yang kamu minta bisa diberikan. Bahkan juga pernah ada intensi misa, ya saya tuh mau membacakan juga agak ya apa ya agak nggak nyaman juga sih. Karena intensinya itu gini, semoga usaha kami lancar, ya boleh-boleh aja sih usaha kami lancar, sehingga kami bisa membeli mobil Innova. Ya ampun aku, kok sampai disebut nanti kan dikira saya endorse-nya Innova gitu, sampai diintensikan. Tak pikir ya, ya itu teologi sukses. Jadi menyebut katanya kalau nggak disebut nanti Tuhan nggak tahu kita butuh mobil apa. Lah, ya itu yang diikuti oleh banyak orang karena percaya bahwa mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetapi pada akhirnya ayat 13 kalau di Injil Matius itu kan Matius bab 11. Pada akhirnya Yesus bersabda, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus tidak menjanjikan mintalah yang di atasnya itu mintalah, ketuklah dan sebagainya. Kamu Allah Bapa akan memberikan segala sesuatu yang kamu minta. Tidak, dia bersabda bahwa dia atau Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Yesus hanya menjanjikan memberikan Roh Kudus kepada orang yang meminta kepadanya. Itu ayat 13. Jadi akhir dari apa? Ajaran itu adalah penekanan oleh Yesus bahwa dia akan memberikan Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kaitannya pemberian Roh Kudus dengan sukacita? Karena dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, maka kita bisa sukacita. Misalnya dalam surat Galatia bab 5 ayat 22, buah-buah roh itu Anda pasti ingat kan, buah-buah roh. Salah satunya dari buah roh itu adalah sukacita. Buah roh sukacita. Jadi yang bisa memberikan sukacita kepada kita, pertama tadi adalah kesadaran akan keselamatan yang diberikan oleh Allah, artinya janji masuk ke dalam kerajaan Allah. Kedua adalah kesadaran bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dan yang ketiga, ini semua dorongan dari roh. Sehingga ada di dalam diri kita yang menghasilkan buah. Roh yang ada dalam diri kita itu kan menghasilkan buah. Yaitu ya sesuatu yang bisa kita rasakan. Salah satunya adalah sukacita. Kan ada berapa? 7 atau 9 buah-buah roh itu. 9 ya. Ada 9 buah roh dan salah satunya adalah sukacita. Maka sukacita itu tumbuh di dalam hati kita kalau kita hidupnya didasari oleh Roh Kudus. Masalahnya kalau kita berdoa pada umumnya ya, saya nggak tahu apakah Anda juga seperti itu atau enggak. Pada umumnya kita itu meminta benda-benda yang konkret atau sesuatu yang kita butuhkan.
Misalnya pekerjaan, kesuksesan dalam hidup, minta rezeki ini dan itu, dan sebagainya. Tetapi jarang sekali orang yang berdoa memohon Roh Kudus. Nah, padahal itu adalah sumber sukacita kita. Jadi, mulailah sekarang kita berdoa memohon Roh Kudus ya. Sehingga hidup kita itu akan dipenuhi dengan sukacita. Itulah sumber sukacita. Tanpa, jadi bukan tidak ada rangsangan dari luar, kita bisa bersukacita karena hidup kita dipenuhi oleh Roh. Selain itu juga yang terakhir ini, dari mana kita memperoleh sukacita, kita perlu refleksi, merefleksi hidup kita. Bahwa dalam perjalanan hidup kita seringkali mendapat berkat. Berkat itu adalah sesuatu pemberian dari Allah yang tidak kita usahakan. Artinya ya, yaitu anugerah Allah gitu. Berkat dari Allah. Ya, misalnya yang kita alami semua adalah COVID ya. COVID itu banyak orang yang demikian protektif terhadap hidupnya, nggak mau ke sana, nggak mau ke sini, kemudian membatasi ini dan itu dan sebagainya. Toh akhirnya terkena juga dan sampai meninggal. Tapi ada juga orang yang tetap bekerja, itu tukang ojek atau pengantar makanan yang masih bekerja. Hidupnya aman-aman saja, dia tidak terkena. Bukan ini berarti kita menantang Allah bahwa aku di luar nggak apa-apa, nggak pakai apa, nggak pakai masker, nggak pakai apa-apa, saya masih sehat. Kalau itu nantang. Tetapi orang masih bekerja eh, berkeliling kota, ngantar makanan, ngantar ini dan itu, pegawai apa, sopir ambulan dan sebagainya masih bisa hidup. Bukankah itu berkat dari Allah? Kita pun masih bisa berkumpul di sini karena kita masih selamat dari bencana yang mengerikan itu kan. Nah, itu adalah anugerah Allah dalam hidup kita yang tidak kita usahakan. Ya, memang kita bisa mengusahakan dengan menjaga diri dan sebagainya, tapi toh orang yang menjaga diri, minum obat ini dan itu, toh banyak juga yang meninggal. Sedangkan kita masih bisa hidup, jadi bukan hanya bergantung kepada bagaimana kita memprotek diri kita, tetapi juga ini adalah anugerah Allah. Kalau kita semakin banyak merefleksikan hidup kita dan kita menemukan banyaknya anugerah Allah dalam hidup kita, maka itu akan menumbuhkan sukacita di dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaan adalah mengapa kita butuh sukacita? Sukacita itu membuat kita seperti para kudus, senantiasa mengucapkan syukur kepada Bapa dengan penuh sukacita ya. Sehingga apapun kejadian yang menimpa hidup kita, penderitaan atau kepahitan yang menimpa hidup kita tidak mudah menyerah, tapi kita masih tetap dapat bersyukur kepada Tuhan karena ada sukacita di dalam hidup kita. Penderitaan itu kan biasanya suatu rangsangan juga dari luar. Jadi apa misalnya kehilangan, terus apa kecelakaan dan sebagainya itu kan eh, sesuatu yang dari luar. Misalnya gini, beberapa hari lalu itu ada seorang teman Muslim beritahu pada saya, Romo ini teman kita ini ada yang meninggal. Dia sehat sih sebetulnya, dia sehat, dia seorang petani sehat. Terus saya datang ke rumahnya kan, datang ke rumahnya, saya tanya, loh istrinya mana? Kok nggak ada? Dia di rumah sendirian. Jadi dia ditemukan oleh tetangganya meninggal di rumah.
sendirian. Habis bekerja di ladang, dia pulang, kemudian dia meninggal. Saya tanya, loh, istrinya kemana kok nggak ada?" Istrinya sedang rekreasi, rekreasi sambil ziarah gitu loh. Kan Islam juga ada apa ziarah ke beberapa makam Sunan sambil rekreasi. Nah, istrinya datang. Saya nunggu sampai istrinya datang itu istrinya langsung nangis teriak-teriak gitu. Jadi ini kecelakaan, artinya bahwa ada rangsangan dari luar yang membuat dia menderita. Jadi penderitaan itu lebih banyak bukan dari dalam, tapi dari luar karena ada rangsangan-rangsangan itu. Dan istrinya yang semula bahagia karena rekreasi tiba-tiba masuk dalam penderitaan dan mulai mengkritisi Allah, kenapa Allah kok nggak adil dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita kalau kita punya sukacita, kita tetap bersyukur apapun yang kita alami, artinya bahwa penderitaan seperti yang saya ceritakan tadi dapat kita lalui dengan tetap bersyukur kepada Allah. Karena kita punya sukacita dari dalam. Maka penting bagi kita untuk mempunyai sukacita itu. Terus sukacita ini juga membantu kita untuk melakukan segala sesuatu itu dengan ringan. Artinya ya karena kita punya sukacita, kita melakukan sesuatu itu tanpa beban. Apalagi kalau kita tahu bahwa yang kita lakukan itu tidak memberi kebahagiaan. Karena pelayanan kepada kaum miskin itu jangan mencari kebahagiaan dari orang miskin itu, memberi kita kebahagiaan. Tetapi kita seringkali bahkan dikecewakan. Itu eh, reaksi kita ya, karena melihat situasi, misalnya orang sudah diberi, tapi nggak berterima kasih, sudah ditolong, tapi tambah apa memfitnah dan sebagainya. Tadi pagi kan saya bagi-bagi Injil hari ini toh, tadi pagi. Kemudian ada seorang teman mengatakan pada saya gini, bagaimana kalau orang itu apa ditolong tapi dia malah menjengkelkan gitu, memanfaatkan kita yang menolong orang itu. Terus saya jawab, yaitu salib kita. Jadi kita melakukan apa? Melakukan kebaikan itu dengan menyangkal diri dan memikul salib kan. Nah, saya bilang ya itu salib kita. Jadi kita tetap menolong meskipun kita seringkali merasa bahwa pertolongan kita itu dimanfaatkan oleh orang lain. Ya memang sering eh, orang-orang itu memanfaatkan kebaikan kita. Artinya sekali dipinjami, kemudian besok nggak apa nggak nyaur, nggak mengembalikan, bahkan seolah-olah lupa dengan kita, tapi ketika butuh datang lagi, seolah-olah kita dimanfaatkan. Itu salib. Eh, apakah kita kecewa dengan seperti itu? Kalau kita punya sukacita, kita tidak akan kecewa menghadapi orang-orang seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini. Jadi, sukacita itu penting bagi kita untuk melayani, karena dalam pelayanan itu kita tidak akan memperoleh apa-apa yang bisa membuat kita bahagia. Hanya mungkin sebaliknya kita akan menerima kekecewaan-kekecewaan. Nah, kalau kita kecewa karena ada rangsangan yang buruk dari luar, membuat kita kecewa, kita nggak mau lagi melayani. Tetapi kalau kita punya sukacita dari dalam hati kita, apapun rangsangan dari luar yang membuat kita kecewa, marah, jengkel, itu akan tetap mendorong kita untuk melayani. Karena ya
ada sukacita di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, karena kita sukacita, maka seperti Injil hari ini, syarat untuk mengikuti Yesus adalah menyangkal diri dan memikul salib. Salib itu adalah beban orang lain yang harus kita tanggung. Seringkali kita merasa sudah berat dengan beban hidup kita, maka kita tidak mau menanggung beban hidup orang lain. Padahal kalau kita mau melayani orang miskin, kita harus berani menanggung beban mereka. Jadi mereka bukan anak, bukan sanak, bukan saudara, tetapi ketika mereka sakit kita repot. Kita harus pontang-panting ke sana ke sini dan sebagainya. Seperti beberapa hari lalu kan saya sharingkan juga bahwa eh, ketika Yesus memberi mujizat pergandaan roti, saya kan menceritakan bahwa pada jam 11 malam ya saya udah mau tidur itu. Sudah jam 11 lebih. Tiba-tiba ditelepon sama seseorang, ya boleh katakan kenal ya kenal, enggak ya enggak, karena kenal juga orang itu jauh. Ditelepon bahwa bapak bapaknya itu masuk ICU karena serangan jantung. Terus dia minta membutuhkan sesuatu, membutuhkan dana ya. Ya saya nggak punya banyak dana sih untuk membayar biaya perawatan di ICU. Tetapi ya sudah saya berikan apa yang saya punya. Saya transfer malam itu juga sebagai DP untuk di ICU-nya. Ya, saya nggak tahu sistem rumah sakit sih. Katanya kalau nggak ada DP juga nggak dirawat atau gimana. Ya sudahlah, saya berikan DP dulu supaya dia orang tuanya bisa dirawat. Nah, ini mungkin seringkali Anda alami bahwa ini salib. Salib yang harus kita pikul, itu saya berpikir itu kan masalah keluargamu. Wong iku papamu, bukan papaku. Kita juga bukan bersaudara, bukan sanak, bukan kadang. Apa dalam bahasa Jawanya itu bukan sanak, bukan kadang. Bukan saudara dekat juga. Tapi kenapa saya harus ikut menanggung bebanmu? Nah, ini salib. Nah, salib-salib ini seringkali kalau kita mau pelayanan pada orang miskin harus berani kita pikul. Mengikuti Yesus kalau kita melayani kaum miskin, ya kita harus berani memikul salib itu. Tanpa sukacita, kita enggan untuk memikul salib. Karena kan kita merasa bukan urusanku. Kita bisa mencari berbagai macam alasan lah. Saya nggak punya, saya juga sedang putus, macam-macam lah. Nah, ketika kita berani berbagi, itu bukan karena saya punya berlebih-lebih, saya juga nggak punya. Saya juga nggak punya banyak, jadi ya saya berikan. Karena saya merasa ada sukacita dari Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya, Tuhan sudah banyak memberi kepada saya. Apa salahnya kalau suatu saat Tuhan meminta kepada saya apa yang sudah Dia berikan kepada saya? Ketika kesadaran keselamatan dari Allah, adanya kesadaran akan pengorbanan Tuhan kepada hidup kita, maka memanggul salib itu bukan lagi sesuatu yang berat. Nah, ini penting bagi kita yang melakukan pelayanan kepada kaum miskin. Maka bagi saya, eh, sukacita itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang menyediakan dirinya untuk pelayanan kepada kaum miskin. Karena di tengah kaum miskin, kita tidak bisa mencari kebahagiaan. Di tengah kaum miskin, kita harus berani memanggul salib. Maka kalau tanpa sukacita, kita akan menggerutu, marah, kemudian bahkan menjelekkan kaum miskin.
bahkan menghina kaum miskin, ya, karena kita kehilangan sukacita itu. Maka penting bagi kita untuk menyadari sukacita yang ada di dalam hati kita. Caranya bagaimana supaya kita menyadari sukacita? Seperti tadi saya katakan bahwa satu, kita sadar bahwa hidup kita akan memasuki kehidupan kekal bersama para kudus di surga. Kalau kita mengikuti jalan Allah. Yang kedua, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, meskipun ya, kita belum berjasa bagi Tuhan. Yang ketiga, bahwa kita beberapa kali dalam refleksi, kita menyadari bahwa ada anugerah-anugerah hidup, anugerah-anugerah dari Allah yang sudah kita terima. Dan kesadaran-kesadaran ini muncul atau bisa kita pahami atau kita syukuri kalau kita hidup penuh dengan roh. Maka tadi saya mengatakan bahwa sukacita diperoleh dari roh. Sehingga buah roh itu adalah salah satunya sukacita. Para saudara sekalian, sudah jam 8, itu yang bisa saya berikan. Silahkan, lebih baik silahkan siapa yang mau sharing tentang sukacita dalam kehidupan ini. Ya, terima kasih Romo Gani sudah memberikan kita ya mengapa eh, dari mana asalnya sukacita dan yang tadi kedua mengapa perlu sukacita ya. Oke, kalau melihat Romo kita sebagai eh, kerabat yang mengikuti teladan dari Mother Teresa Romo. Kan kita harus melihat wajah Yesus dalam diri orang miskin ya berarti. Jadi mau Ya, nggak mau Romo harus apa namanya memikul salib ya berarti Romo. ya, Di gambarannya kan seperti itu Romo. Tetapi apakah identik Romo? Kita kalau kita memikul salib melayani orang miskin dengan sukacita, apakah identik dengan kita melihat Yesus di dalam diri mereka? Nah, itu yang mungkin saya tanyakan, Romo. ya, identiknya saya juga sulit ya, tidak sih rasanya ya. Eh, Tapi juga bisa bahwa ketika kita menyadari ada Yesus di saudara-saudara kita yang miskin, maka kita itu mau melayani mereka dengan sepenuh hati. Seperti kalau kita sedang berdoa atau kita sedang di dalam gereja, kita mau melayani, memperhatikan, mendengarkan mereka dengan sepenuh hati. Ya kalau kita berdoa kan kita berusaha untuk sepenuh hati loh kalau di dalam gereja juga. Nah, sukacita ini eh, akan mendorong kita menjadi sepenuh hati itu. Jadi apa dorongan untuk mendengarkan, terus melayani, apa memperhatikan mereka secara sepenuh hati itu kalau kita punya sukacita. Jadi kalau dikait-kaitkan ya bisa saja. Artinya karena kita melayani orang miskin itu harus seperti melayani Yesus eh, dengan sepenuh hati ya, sepenuh sepenuh jiwa dan raga kita lah. Maka ini harus didasari dengan sukacita itu. Karena dengan sukacita kita bisa mengasihi mereka secara penuh. Eh, Santo Vincentius itu juga mengatakan bahwa dalam salah satu suratnya bahwa eh, kapelmu atau ruang adorasimu itu adalah lorong-lorong rumah sakit, tempat-tempat orang miskin, karena dulu kami, para imam JM Santo Vincentius itu mempunyai rumah sakit yang disebut, yang namanya Rumah Sakit Sin Lasar. Maka kami seringkali disebut imam-imam Lasaris, karena dari
karya pertama, yang boleh dikatakan karya pertama Vincentius yang bersentuhan dengan kaum miskin adalah di yang bisa dilihat banyak orang itu adalah rumah sakit Sinlasar itu. Sinlasar itu rumah sakit untuk orang-orang kusta, orang-orang miskin, sehingga penuh, rumah sakit itu penuh, dan para suster Putri Kasih itu diminta untuk pelayanan di situ. Vincentius mengatakan lorong-lorong apa kapelmu adalah lorong-lorong rumah sakit. Artinya di Sinlasar itu untuk Ya, pelayanan pada kaum miskin. Nah, kalau ini tidak disertai dengan sukacita, maka ya wegah, lebih enak duduk di ruang yang tenang dalam kapel kan, daripada harus melayani kaum miskin. Artinya daripada harus repot merawat luka, merawat borok dan sebagainya kan lebih baik bawa rosario aja di kapel. Tetapi eh, kalau kita memang menemukan Yesus di situ, ada sukacita, maka kita akan melayaninya dengan sepenuh hati. Jadi kalau kaum miskin itu jangan jadi apa objek kita, tapi harus kita melihatnya sebagai Yesus, sehingga apapun yang kita lakukan untuk mereka itu dilakukan dengan penuh sukacita. Nah, kalau kita penuh dengan sukacita, maka kita akan melayani sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Ya, kita mungkin nggak bisa menyelesaikan masalah, tapi kita berusaha untuk melayani sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa saya nggak punya uang yang cukup untuk membayar biaya di ICU, tetapi saya akan memberikan yang terbaik yang saya punya. Biar semuanya Yesus yang mempergandakan. Bagi saya percayanya gitu aja. Begitu, Win. ya, Romo, terima kasih. Ya, di malam ini dengan Romo Gani, saya lebih bisa menangkap itu ya kata-kata Ibu Teresa, sukacita adalah kekuatan gitu. Karena tanpa Ya, sukacita kita nggak bisa apa-apa berarti ya Romo. Kita melayani iya, yo berat gitu ya. ya berat, ngomel. Kalau toh berangkat nanti kita ngomel. Ya, Ngomel menggerutu, terus akhirnya ngerasani ini dan itu dan sebagainya. ya, terima kasih Romo Gani. Oke, mungkin Bu Margo ini sudah siap mau tanya ini. Silahkan, monggo. Bu. Marco Seni. Ini saya menangkap eh, sukacita yang dibawakan Romo malam ini. Ternyata sukacita itu juga ini ya, pada waktu pandemi itu kan dibatasi ya. Kita Ya, keluarnya segala dibatasi. Saya itu kan karena sudah ada secara secara ini hubungan dengan pemulung-pemulung yang kami layani itu tuh ya, saya tuh memikirkan meskipun kami ini memberinya seminggu sekali, kalau sampai sekarang tidak boleh keluar untuk ke sana segala itu kan mau tidak mau kan diharapkan ya Romo. Terus mereka itu pun juga mulungnya pendapatannya menurun karena ya, mereka gerakannya pun dibatasi. dibatasi ya. Terus waktu itu Bu Sinta itu telepon bahwa ada berkat yang dulunya seminggu sekali dapat sumbangan dari teman-teman yang dari luar negeri segala itu. Nggak tahu saya dananya Bu Sinta dari mana. Yang jelas saya dibagi grupmu pemulung itu tak bantu 3 kali 1 minggu. Dulunya Ya, 1 kali. Jadi dikasih 3 kali. Waduh, saya senang sekali ya untuk pergi ke mereka itu. Terus diajari sama Bu Sinta, untuk caranya kamu jangan bersinggung sama mereka, kamu membagi kupon. Nah, uh, kuponnya itu nanti yang diambil untuk ngambil makanan di apa tuh di warteg. Warteg waktu itu kan juga terpuruk ya karena ya, dengan adanya itu warteg juga hidup. terbantu. Ya, Kan saya dapat 200 kupon. ya, Lumayan kan 1 minggu jadi ya, 600 kupon. Saya ke situ. Otomatis ada tambahan masker. Bu, ya,
perlu masker kecil, masker besar, segala gitu. Nah, saya selalu terus bagaimana ya caranya? 600 itu, 200 itu saya bagi 3 kelompok. Jadi saya ketemu hanya dengan 3 orang itu. 3 orang. Jadi kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Kuponnya saya kasih itu. Gitu. Nah, jadi saya cuman hubungan sama warteg. Intinya, karena saya suka cita memberi ke mereka itu, merasa bahwa ini sangat membantu mereka, itu terus terang loh, mau satu rumah yang tidak kena COVID hanya saya. Karena saya sering keluar, menantu saya kan dokter. Waduh, itu paling streng itu. Mama ya, ini. Pokoknya kalau keluar masuk harus mandi, harus keramas. Jadi satu mandi keramas itu sering supaya tidak diomelin dan membawa virus gitu. Ternyata Romo, satu rumah saya sendiri yang tidak kena ini COVID, terus kembali didatangkan itu orang yang ngetes itu. Ayo PCR. Waduh, dites itu tuh kan tidak enak sekali ya. Diogrok-ogrok ini. Terus rupanya ya, saya dalam hati berpikiran gini. Nah, lihat aja. Aku kan punya Tuhan yang melindungi aku untuk ngirim kupon. Kalau sampai ini saya sampai sakit, bagaimana saya ini dalam hati? Bener loh Romo. Saya tidak kena COVID, serumah sampai dipisah-pisah tidurnya. Saya yang melayani mereka. Si mantu saya yang dokter kena COVID yang paling lama. Saya kalau ingat-ingat, ya ampun ternyata, karena kalau saya membagikan sukacita, Romo. Sukacita itu ternyata ini menambah imun tubuh. Saya itu ini. Nah, saya kalau ingat-ingat itu sampai geli sendiri. Kok ya Bu Sinta sendiri juga ngomel. Kamu tak kasih kupon jangan sembarangan ya, tapi kamu mesti jaga gini-gini. Jangan kamu sendiri. Waduh, pesennya Bu Sinta juga berderet-deret. Tapi saya tidak kena COVID, Bu Sinta kena, Bu suami kena. Bukan saya ini ya Romo, tapi yang jelas ini tadi berhubungan dengan sukacita. Ternyata sukacita yang dari Roh Kudus dari Tuhan itu membuat badan pun jadi lebih sehat. Itu Ya. Romo. Ya, Kan? makasih sharingnya Bu Margo. Rencana pemulung mau. Ya, dongane wong miskin itu mandi. Amin, amin. Tiap Ya. kali membagikan kupon langsung diomongi mandir seger waras ibu iki. Ya, jadi Iya. Melihat mereka aja senengnya, nerima itu tuh senengnya. Terus kan boleh ayam sama Bu Sinta dikasih jatah 13.000 satu orang tuh dapat ayam. Gitu. Terus ada Bu Sintanya nih, gimana Bu Sinta? telur. Ada mau ini mau apa namanya mau menanggapi? Nanggapi ngomele dah. Belum dibuka ini videonya atau suaranya. Sorry, masuknya telat tadi. Oh ya, apa-apa. Ini kan tadi ada penyinggung-nyinggung nama Bu Sinta. Mungkin mau menambahkan atau menanggapi ini. Kecapean tadi ngeliep kebablas. Masuk. Oh, bahaya ya berarti ya. Iya. Ya, sudah diceritain sama Marco kok, Win. Ya, memang waktu COVID itu kita yang biasa setiap minggu datang ke kampung itu ada rasa ganjel gitu loh. Waduh, kok merekanya makin makin terpuruk, makin susah. Kok malah kitanya itu nggak bisa datang, nggak bisa menolong. Karena kita ya takut terus terang kita datang ke kampung ya kita takut juga mau. Iya. Ya Pada untung anak Bu Margo kan yang masih berani. Kampungnya Bu Sinta juga beda lagi. ada justru pada saat itu saking saking punya keinginan tuh mau rasa ya. eh, karena kita rutin udah datang ke kampung itu, jadi ada perasaan hubungan batin gitu ya. Jadi bisa saya memikirkan gimana ya caranya menolong. Akhirnya yaitu bisa keluar ide kalau itu
kita nggak usah, kan tadinya kita bawa masakan sendiri, kita Ya, masak sendiri, kita bawa ke kampung. Akhirnya punya pikiran kalau gitu coba warteg-warteg yang di sekitar mereka, karena di sekitar Kampung Pemulung kan banyak warteg juga, mau ya, wartegnya itu ya nolong, kecil-kecil gitu, dan merekanya juga eh, tenang. sulit, ada yang sudah bangkrut segala macam waktu COVID itu. Hmm. Warteg-warteg bisa masakin untuk mereka dan mereka bisa ngambil langsung ke warteg itu Ya, tanpa tanpa kita datang ke kampung situ gitu loh. Nah, cuman caranya gimana nanti wartegnya nagihnya saya berapa saya nggak ngerti. Terus itu keluar ide pakai kupon. Jadi saya ya, saya bisa nyetak apa itu ngasih gambar-gambar kupon. Kuponnya untuk grup ini, grup ini. Habis ya. itu saya cerita ke teman-teman, malah sumbangan itu gila luar biasa. Saya nggak pernah dapat sumbangan sebanyak itu. Justru pada saat COVID itu, saya Hmm. ngomong ini saya 13.000 saya udah approach ke warteg-warteg untuk satu bungkus. Silakan teman-teman yang mau membantu, membantu tulis aja mau bantu sebungkus kayak 10 bungkus kayak 100 bungkus. Itu teman saya itu ada yang 10.000 bungkus. Bungkus. 5.000 bungkus. Hmm. Loh, lah, saya kan keblebekan. Nah, terus gimana ini? Saya sendiri biasanya juga seminggu sekali. Terus di tempat saya sudah seminggu 3 kali. Masih datang bertubi-tubi. Saya telepon Margo, go, tempat kamu bagi lagi, go. 3 kali seminggu. Terus di WSB saya kontak, ayo di WSB, gerakin juga di sana, saya bagi lagi. Lah ini duitnya datang terus saya nggak bagi kan, malah saya Kualat, glebekan. jadi kualat nanti. Kewalahan. Jadi malah pada saat COVID bisa membagi berpuluh ribu bungkus Ya, selama berbulan-bulan itu. ya bagus. Itu apa sikap yang bagus artinya menghidupi warteg juga memberi pelayanan pada kaum miskin. Sebenarnya itu yang dibutuhkan sih. Artinya ya bukan kita nggak mau langsung ke tempat saudara-saudara kita, tapi kita juga berpikir bahwa warteg itu juga butuh penghasilan yang pemilik warteg itu. Jadi itu langkah yang sangat bagus. Ya puji Tuhan kalau semakin banyak orang tergerak untuk berbagi ya. Ya saat COVID itu mungkin banyak banyak teman-teman juga bingung di rumah gitu kan, mereka Nggak kemana. nggak dari rumah apa dari rumah, jadi begitu saya ketuk hatinya tuh kok terbuka semua gitu loh rasanya. Rasanya malah, oh iya mau mau. Saya ya heran, 10.000 bungkus deh saya katanya. Wah, saya ya kaget 10.000 bungkus. 1.000, 1.000, 5.000, 10.000. Waduh, terus banjir. Ya Ya, terima kasih itu. berkat bagi Saya kaum melihat miskin. karya Tuhan sih sebetulnya. Ya, ya, Tuhan itu memelihara umatnya itu luar biasa ya. Di saat ya, sangat sulit itu pun Tuhan tidak pernah melepaskan. ya, Ya. ya. Ya, Terima kasih sharingnya Bu Sinta. ya puji Tuhan. Sudah. Ya. Oke, ini Bu Koni rasanya sudah siap-siap ini. Silakan. Siap, betul. Ya, Waduh, malam Romo Gani. Malam. Luar biasa Romo Gani. Renungannya setiap hari bagus, tapi nggak berani share di sini karena harus ada Mother Teresa katanya. Oh, nggak apa-apa. Kalau mau pun di kelompok kami ya tetap kami bagi kok. Kok. Ya. Juga ini minta maaf, ini teman-teman saya kebanyakan itu latihan kur kalau hari Jumat. oh, Seperti Bu Deta dan Bu Lucy. Jadi iya, repot. iya, Dan saya mendengarkan itu memang itu karya Tuhan yang luar biasa. Bu Sinta dan Bu Margo luar biasa. Sampai satu orang nyumbang 1.000, 5.000, 10.000. Wih, luar biasa. Betul-betul karya Tuhan. Dan apa yang disebut Romo, menghidupi martek-martek itu, dan juga mereka mendapatkan
luar biasa. Kak, Tuh. Tuhan itu luar biasa betul Bu Koni. Iya, Ya. betul. Itu penampakan itu. Saat itu saya merasakan mendapat penampakan Tuhan yang betul-betul. Tapi setelah itu susut, Bu Sinta. Seperti sekarang ini, normal lagi. Iya, iya teman-teman saya sudah sibuk sendiri-sendiri lagi, sudah nggak eling. oh, Nggak apa-apa. Memang Tuhan ya memberikan Iya, pada saat yang tepat dan memberikan betul. pada saat yang sangat dibutuhkan. Betul. pada saat kalau Injil yang beberapa hari lalu adalah ketika para murid orang-orang mengikutinya lapar, Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Kalau sudah kenyang ya ditinggal sama Yesus, ya wes kalau dewe sekarang ayahmu. Iya, betul. Kan sudah Jadi pulang itu Koni. betulan Romo. Jadi yang makan adalah 5.000 laki-laki. Iya, Padahal perempuan pastinya lebih banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Apalagi dengan anak-anaknya. anak-anak. Iya, Jadi paling enggak kan ada 10 ribuan. 15.000. Ya, sekitar 10 ribuan. Beberapa orang mengatakan sekitar 10 ribuan. Karena di Matius dan Markus itu ada perbedaan antara 5.000 dan 4.000 ya. Ketika gerombolan begitu banyak orang pasti nggak akan menghitung dengan valid lah. Tapi ya perkiraannya aja. Dan Ya itu kita yang luar anggapnya juga biasa. sangat banyak sekali lah. Ya, mau tanpa di woro-woro apa-apa, tapi semua mengikuti Yesus. Padahal pada zaman waktu itu kan mencari orang 1.000 sampai dengan 10.000 itu kan luar biasa. Iya, Mustahil nggak banyak. rasanya. Nggak banyak sih. Pada itu zaman itu dunia belum sepenuh sekarang gitu. Oh iya, Jadi kalau diikuti sampai oke lah yang paling kecil dari Markus 4.000 saja laki-laki itu sudah suatu yang hebat. kalau saya mikir kan lebih banyak Romo. Seperti sekarang kalau ada pertemuan apa-apa itu banyaknya perempuan yang mengikuti Yesus. Belum anak-anaknya kan mesti nggak bisa carry, harus diajak. Nah itu saya kira ada 15.000 malah Romo. Ini malah 1 banding berapa ini? Yang lakinya Ya cuma makanya kan banyak perempuan ya selalu di mana-mana. Kalau Nah, dalam hal ini, Ini yang nanti ini, yang masuk nanti surga itu dipenuhi dengan perempuan kalau gitu. waduh, luar berbahagialah biasa. perempuannya. Iya, memang Iya, di mana-mana tuh saya lihat yang begini-begini tuh masih banyak perempuannya. iya. Saya itu di KIT Cibubur per laki-lakinya hanya Pak Tarsis. Dari berapa anggota itu? 9 Romo. Oh, berarti 8 perempuan, 1 laki-laki. Iya. Surabaya gimana, Win? Masih banyak perempuannya atau banyak Ya, lakinya? banyak perempuannya, Romo. Lah iya perempuan mesti Romo. Karena itu yang mengikuti Yesus lebih dari 10.000 Romo. Ya, iya, oke. Ya, terima kasih, Terima Bu. kasih. Nah, Iya. oke, Terima mungkin kasih siapa Romo. lagi yang mau sharing ini? Oma Frida nih kelihatannya juga sudah mau sharing. Monggo, Oma, kalau mau sharing. Selamat Oma malam, Suhaib. Selamat malam, Romo Gani. Selamat malam. Applause. Saya Oma mau memberikan applause untuk Bu Sinta dan Bu Margo dulu. Ya, Semoga Tuhan menyertai pelayanannya di KKIT ya. Romo, Amin. ini yang ingin saya tanyakan adalah, memang di dalam buah-buah Roh Kudus tidak ada karunia berkat yang namanya gembira. Karena gembira itu sifatnya kan sementara. ya, Karena kalau sukacita itu kan lebih bersifat lebih panjang ya, long term ya. Bagi saya ya, pengalaman ya, saya ya. ya. Dan sukacita dan buah-buah Roh Kudus yang ada di dalamnya itu hanya adalah suatu reaksi batin, produk dari dalam batin kita sendiri atas stimulus yang kita lihat atau kita dengar, yaitu menggunakan panca indera. Ya. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, di dalam kita mengarungi kehidupan kita, di dalam turbulen hidup yang pasang surut, jatuh bangun, ya,
tentunya kita juga ingin mendapatkan karunia sukacita ini, supaya Iya. kita bisa terus menyatu dengan sang sumber sukacitanya sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita memupuki, membakar api sukacita ini untuk terus berkesinambungan di dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita menghadapi turbulen hidup. Ini pertanyaan saya. Terima kasih, Romo. Ya. Seperti yang saya katakan bahwa sukacita itu sumbernya dari Roh Kudus, maka mintalah Roh Kudus dalam setiap doa-doa kita. Jadi jangan doa-doa kita itu minta yang apa ya, boleh katakan duniawi lah, gampangannya ya, yang duniawi ya, minta ini itu kesehatan, minta berkat, minta iki, minta itu, tapi sampai melupakan meminta Roh Kudus. Padahal sukacita itu hanya bisa kita rasakan kalau hidup kita itu dipenuhi dengan roh. Maka jangan lupa doa memohon Roh Kudus. Dan Yesus sudah menjanjikan akan mengabulkan, akan memberikan apa Roh Kudus bila kamu memintanya kan. Dia tidak menjanjikan kalau apa kamu minta roti, maka saya akan memberikan eh, makanan yang mewah gitu. Dia tidak menjanjikan itu, dia hanya memberi gambaran. Kalau Bapamu yang jahat aja tahu memberi yang baik pada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, mosok anaknya minta makan dikasih kalajengking dan sebagainya. Itu kan gambaran, hanya gambaran. Ucapan Yesus hanya satu, dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu janji yang pasti akan ditepati oleh Yesus. Nah, sejauh mana kita berdoa, memohon Roh Kudus, memohon Roh Kudus dalam hati kita, sehingga kita bisa merasakan sukacita itu terus-menerus. Karena Roh Kudus inilah yang akan mendorong kita untuk menyadari adanya sukacita itu. Seperti kalau Paulus mengatakan, Roh Kudus itu yang mengajari kita menyebut Allah sebagai Bapa. Misalnya gitu ya. Itu ada Paulus juga mengatakan itu. Tapi juga Roh Kudus itu yang mengajari kita untuk hidup sukacita. Maka jangan lupa kalau doa-doa kita jadi bagaimana kita mendapat sukacita itu terus ya berdoalah mohon Roh Kudus. Hanya itu yang bisa saya katakan. Itu. Oke, berarti Kan berdoanya minta macam-macam gitulah. Saya minta Allah Roh Kudus supaya kita bisa sukacita. Ya, gitu Om. ya terima kasih. Itu Oma mungkin ya. Jadi salah satu caranya adalah kita berdoa setiap hari untuk semoga Roh Kudus selalu menyertai kita gitu ya Romo ya. Ya, Oke. itu janji yang dijanjikan Yesus loh. Yesus nggak pernah ingkar janji. Itu janji. Jadi yang maksud minta carilah itu Roh Kudus ya Romo. Bukan Iya. bukan mobil BMW ya. Iya, soalnya kalau katanya ini Romo, para coaching itu, coach itu, Ah, kalau pingin sesuatu tuh harus harus apa namanya harus objek jelas. harus jelas gitu Romo. Kalau nggak jelas nggak dapet katanya. Jadi kalau dia nyebut kalau minta kekayaan kan nggak jelas Romo. Tapi kalau minta mobil harus jelas. Minta mobil BMW ya gitu Romo. Jadi ya mungkin itu terpengaruh dari dunia ya. Jadi ya kebanyakan seperti itu. Ya itu Oma Frida. Mungkin ada tanggapan atau apa silakan. Terima kasih Pak Win, terima kasih Romo. Ya, Ya, oke, terima kasih. Oke, silakan monggo masih banyak yang lain yang mungkin mau tanya. Ini ada Bu Linda, Bu Lindri sudah lama atau ada Bu Yohana, Yovita, ada Yunita, silakan ya. Tapi hari ini luar biasa ya karena kita tuh apa namanya apa-apa sekarang bayar ini ya. Jadi nah pada Yesus menebus dosa kita ini dengan gratis ya.
dengan dalam, Gratis. tapi kita dikasih gratis gitu. Gracia ya, jadi dapat anugerah yang luar biasa. Salah satunya adalah keselamatan ya, dosa yang ditebus. Jadi itu juga sumber kekuatan, sumber sukacita kita ya. Ya, oke. Ya. Oke, Bu Linda, mungkin mau tanya atau mau ini Pak Yosep. Ayo Pak Yosep, jangan mau kalah sama ibu-ibu ini Pak Yosep. Ayo Pak Yosep, monggo. Kalau Saya nggak ada. ya, Itu mau tanya. Bu Linda ya, Bu Linda. Oke, Bu Linda masih gendong putu ini mungkin. Silakan Pak Yosep. Bu Linda jadi itu seperti di belakangnya Pak Yosep itu. Ibu Teresa menggendong anak kecil ya. Rasanya Bu Linda ini juga lagi menggendong. Oke, silakan Pak Yosep. Saya nggak ada Sebabin. Nah, Ya, ini kan Mother Teresa udah ngomong, Yesus itu kan ada di yang orang yang dikunjungi yang terapalah, yang miskin dan termiskin itu kan di sana. Jadi kalau kita kunjungi, kita memberikan, disitulah pelayanannya Ya. ya, yang Ya. sangat membutuhkan. ya terima kasih Pak Yosep. Iya, kalau saya sih masih belum menjalankan dengan baik Pak Wahid. Mau Baru sampai. belajar Pak Wahid. Kodang mesti sharing Putri. Oh, Nah, Putri ya. Ah, Oh, Pak Yosep. Ya, Putri itu sangat kasihan kita. Sudah bertahun terletak di tempat tidur, tidak sadar karena gara-gara operasi yang nggak tahu ya. Ada kesalahan itu apa saya nggak tahu juga. Tapi ya, ternyata dia memang terbaring udah 8 tahun Linda ya. Ya. 8 atau 9 tahun. Ya, masih anak-anak remaja itu. Koma kah? Ya. Roma di rumah dirawat Romo. Apa koma atau memang apa nggak bisa bangun? Koma Romo pasca operasi appendix setelah dibius tidak sadar lagi sampai sekarang. Aduh. Appendix itu kan operasi Appendix. ringan seperti. Iya, operasi sederhana di rumah sakit umum Iya. daerah sih. Itu Oh iya. malpraktek mungkin. Iya, Oma Koni, sepertinya begitu tapi ditutupin. Termasuk malpraktek loh itu ya. Ya. Iya. Bagaimana tuh sakitnya? Apa yang Sampai dilakukan 8 tahun. oleh kerabat di Hah? sana? Itu Kodang tuh yang cerita tuh apa yang dilakukan. Kodang, ayo. Ya, Ya. kita hanya bisa mengunjungi saja, melihat karena dia kan tidak tahu sama sekali. Ya, sampai sana ya secara tidak langsung kan kita doakan gitu dia. Memang sangat karena masih sangat muda. Umur berapa? Wah, sekarang umur mungkin 26 mungkin Linda ya. Ya, 26 Kodang. Ya, waktu itu dia masih 18 SMP tahun. mungkin ya. Dia pemain main basket tuh. Wih. Karena gara-gara salah operasi mungkin ya. Terus sama Ya. ibunya. Ya Pak Yosef. Gimana, Bu? Sama ayah ibunya. Serumah. Ayah dia nelayan. Nah. Nelayan ayahnya. Ya, sekarang ya dengan ibunya lah tiap hari di rumah aja. Ya, Apa yang dilakukan kerabat apa Pak Yosef? yang kita kunjungi ya biasanya tuh Bu Linda membantu memberikan ada alat sinar gitu Linda ya. Alat Iya. sinar yang diberikan karena punggung dia udah borok no. Oh, Karena tidur terus gitu ya. iya. Borok. Kemudian dikasih juga bemper. Itu decubitus istilahnya ya. Iya. KKIT Padang itu nyumbang tiap bulan tuh underpad. Karena dia punya luka dekubitus yang sudah besar dan dalam. Dengan alat sinar itu, alat sinar untuk terapinya ya. Ada kasur yang supaya decubitusnya bisa sembuh itu, kalau nggak Iya, salah. sudah diberikan Pak Win. Iya, Ada iya. yang tumbang juga. Oke. Angin. Jadi tiap bulan kami rutin berikan uang 100.000 untuk menambahkan belanja dapur ibunya karena bapaknya hanya nelayan, ibunya ibu rumah tangga.
Kalau cuaca jelek, bapaknya tidak pergi ke laut. Nah, keluarga ini Masih bingung. ya, bukan. Iya, keluarganya ini keluarga Muslim sebenarnya. Jadi kami kalau datang kami berdoa dalam hati saja diam-diam sambil senyum-senyum. Tapi sepertinya Putri, ya, Putri karena koma, tapi dia punya apa ya? Mungkin punya perasaan ya, sehingga dia respon kami itu dengan kadang-kadang keluar air mata ya Kodang ya. Iya, Kalau kita betul. datang ya, itu responnya. Dia melihat kita juga gitu ya. Ya, biasa saya apa juga lah. Saya pegang tangan bahu dia sambil berdoa gitu. Ya, Yang sangat-sangat gitu ya. Mestinya begitu, Linda. Tanya, bolehkah kami berdoa secara Katolik? Gitu, Linda. Nah, ya, mungkin lain kali kami coba tanya seperti Iya. itu. Karena saya mengunjungi orang Muslim juga saya sering gitu. Oh, mau saya senang sekali didoakan. Ya. Ini takut-takut soalnya di Minang ini, Oma. Ya. Sensitif. Ya. Kan Tapi nanti kami kunjungannya coba. rutin kan, jadi saya kira nggak sungkan. Karena sudah rutin mereka sampai anaknya ada air mata. Ya berarti kan diterima. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Ya oke, selalu semangat Iya, kita tetap di rutin lah. Padang ya. Jadi supaya semangat harus selalu ada sukacita. Nah itu katanya Romo ya, supaya kita ndak mutung, kita ndak terbeban dan benar itu kekuatan kita menyanyi. Ya. Nah, terima kasih dari Padang nih. Bu Vero juga ya, mana Bu Vero? Ayo memunculkan wajahnya Bu Vero. Cucunya. Umur berapa itu cucunya? Nah, itu sudah besar itu ya. Malam Romo. Nah, ini Padang juga mau. Ah, ini satu geng mau. Malam Sep, Ibu Linda yang bersama cucu. Saya juga tadi bersama cucu, tetapi karena harus buat PR-nya meninggalkan sesaat. Terus cucu saya bertanya, Romo Ganinya itu dinas di mana? Katanya. Dari Pandaan, bukan Padang, tapi Pandaan. Pandaan Dea, Yosepin Dea nama cucu saya itu mau. Jadi oh iya. Dari Kelas berapa Pandaan. sudah? Terus ikut serta menulis apa yang omanya catat. Bagaimana itu Roh Kudusnya, buah Roh Kudus harus kita berdoa, katanya Romo. Biar dengar langsung dari Romo, maksudnya meminta Roh Kudus dalam saat kita berdoa begitu maksudnya itu Mo. Ya, ini. Ya kita kan kalau doa seringkali banyak sekali permohonan. Ya kita orang Katolik itu doanya doa permohonan. Sehingga pada waktu misa istilahnya harusnya doa umat dijadikan doa permohonan karena minta terus. Tetapi kita nggak pernah minta Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus ya maunya. Ya, kita memohon agar hidup kita dicurai oleh Roh Kudus. Memang kita sudah menerima Roh Kudus pada saat pembaptisan, kita menerima Roh Kudus, dan saat pada Krisma, kita juga diteguhkan oleh Roh Kudus supaya menjadi iman yang dewasa, tetapi kita juga tetap perlu memohon hadirnya Roh Kudus dalam hati kita. Ya, gampangannya itu kalau sesuatu itu tidak dimohonkan atau digerakkan, ya itu
akan membuat kita lupa bahwa hidup kita itu sudah ada Roh Kudus yang perlu kita gerakkan. Jadi kita seringkali abai. Bahkan ada orang-orang yang Katolik yang anti Roh Kudus, tapi juga ada yang ekstrim begitu mendewa-dewakan Roh Kudus sehingga eh, menimbulkan reaksi orang yang anti Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu penting dalam hidup kita supaya kita bisa merasakan sukacita. Jadi bukan meminta supaya Roh Kudus itu turun dalam hati kita karena kita sudah punya roh itu pada saat kita dibaptis dan krisma. Sudah ada. Hanya kita seringkali kurang menyadari Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Padahal kalau Paulus tadi mengatakan bahwa Roh Kudus itu yang membuat kita menyebut Allah sebagai Bapa, Roh Kudus juga lah yang bisa memberikan buah. Salah satunya sukacita, ada 9 buah roh kan. Damai, sejahtera, kasih, dan sebagainya. Salah satunya sukacita. Saya nggak hafal buah rohnya apa, tapi saya hanya ingat ada sukacita di dalam buah roh. Maka kalau hidup kita penuh dengan roh, dikuasai roh, hidup kita pasti akan menjadi damai, punya kasih, sukacita, dan sebagainya. Nah, itu dia sudah didengarnya Kadang saya kalau minta doa mau tidur itu, memang mungkin karena menurut saya itu kadang-kadang itu harus ada pada saat doa di gereja ada ini Roh Kudus mungkin bisa kita ini, tapi pada saat mau tidur, doa mau tidur itu paling namanya sekalian mengini cucu ya ya. Jadi saya bilang itu minta terima kasih atas kehadiran Yesus menyertai kita dari bangun tidur sampai pergi sekolah. Saya bilang begitu. Tetapi dia masih sering lupa harus seperti mau kayak menghafal begitu apa yang omanya sebutkan dan itulah yang dia sebutkan lagi. Udah gantian lagi oma begitu katanya. Ada dia ini sambil bikin PR Ya. Ya, Semoga sukses ya. Semoga bisa belajar baik. Ya, jadi kayak doa yang kita doakan malam ini kan juga selalu ada Roh Kudus ya. Doa kepada Roh Kudus ya. Saya kira memang kita butuh untuk selalu diingatkan untuk menjadi penolong ya kita ya. Oke, ini rasanya Rosa ini yang menjadi kunci malam ini. Silakan Rosa mau tanya apa kepada Romo. Ya, terima kasih Minati, terima kasih Romo Gani. Ini Jogja sedang berduka ya, karena yang kita doakan setiap Jumat itu Mas Budi Santoso, anak dari Ibu Sumini, tadi sore meninggal dunia. Jadi setelah doa Koronka. Jadi kalau ini tadi bercerita tentang sukacita, saya melihat Ibu Sumini itu penuh penderitaan, tetapi dia sungguh pasrah yang dia ditinggalkan oleh anak yang sebenarnya anak yang paling benar begitu. Jadi kan dia punya dua anak, dua anak laki-laki yang kakaknya itu tidak tidak bisa diatur ya, jadi anak jalanan begitu. Kalau yang adiknya ini anak yang betul dan dia bisa dekat dengan ibunya dan menjadi anak yang baik lah ceritanya. Nah, tapi anak ini awalnya menderita klep jantung yang bocor, kemudian diikuti oleh peradangan otaknya waktu itu, kemudian kemarin abses ya masuk rumah sakit, yang terakhir kemarin itu kena stroke. Jadi sebenarnya yang lalu disebutnya stroke juga, peradangan otak itu, tapi tidak bisa dioperasi karena tidak menggerombol tapi agak menyebar, kemudian tapi masih bisa bergerak begitu ya. Hanya saja yang terakhir ini kena lagi, bagiannya berbeda dan langsung tidak bisa lemes, kakinya kaku,
langsung ngorok begitu ya istilahnya. Jadi tidak sadar atau kesadarannya menurun. Ya, kemarin masuk rumah sakit, masuk IGD Umur berapa itu? 36, Romo. Ya masih cukup muda ya. Nah, sebenarnya mau disarankan dioperasi di Rumah Sakit Sarjito, tapi tidak menjanjikan karena kondisinya sangat lemah ya. Kondisinya lemah, keadaan jantungnya lemah, kemudian otaknya itu juga kalau dioperasi juga belum tentu sangat tidak mungkin, maksudnya untuk sembuh itu kemungkinan sembuhnya mungkin kecil sekali. Nah, tapi dirujuk dari Rumah Sakit Panti Rapih, dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito. Tapi ibunya mengatakan saya lebih baik tidak dioperasi anaknya, tetap di ICU Rumah Sakit Panti Rapih. Ya terserah Tuhan lah gitu. Bagaimana mau Tuhan menyembuhkan begitu. Ternyata tadi sore itu siangnya mendapat minyak suci yang kedua. Bulan Juni sudah pernah dapat ketika dia sakit yang sebelumnya ya. Dan tadi ada Romo juga yang memberi minyak suci di ICU itu. Ibunya minta lagi karena memang boleh ya dan diberi. Setelah itu jam 3 itu berdoa koronka bersama-sama para perawat di situ. Kemudian ada juga saudara. Selesai doa koronka langsung menghadap Tuhan. Gitu. Dan ibunya membisiki karena anaknya memang bermasalah dengan bapaknya, dengan kakaknya juga. Dan ibunya membisiki untuk mengampuni mereka gitu. Kan sebenarnya tidak sadar tapi bisa menangis. Tadi seperti yang Bu Linda katakan, Putri itu ketika didoakan atau apa, menangis atau diberitahu ya saya lupa. Tapi tadi ibunya membisiki di telinganya untuk mengampuni ayahnya, mengampuni kakaknya, begitu, dan dia bisa menangis, padahal tidak sadar, gitu. Dan setelahnya meninggal. Nah, ibu ini, kalau mungkin teman-teman masih ingat ya, Ibu Sumini itu ikut retret nasional. Ya, mungkin dengan Ibu Vero maju ke depan 4 orang itu Ibu Vero juga ya? Atau saya lupa. Ibu Sumini, Ibu Vero ya? Dan dari Surabaya siapa? Mei ya. Terus satu lagi siapa? Ada 4 orang maju atau 3 orang ya saya lupa. Nah itu Dari Jakarta oh satu dari Jakarta. Ibu Wenehan. Oh Wenehan ya Wenehan. Jadi 4 orang itu. Wenehan yang kopernya hilang itu. Iya betul ya, salah satunya ya Ibu Sumini itu yang juga sharing. Penderitaannya memang luar biasa, tapi sungguh berserah kepada Tuhan ya. Di situ yang Romo katakan itu ada sukacita, betul-betul ada sukacita sejati di dalam penderitaan, tetapi bukan sukacita duniawi, tapi sukacita dia bisa berserah pada Tuhan, dan dia mengatakan memang ini, dia sangat ya sedih ya, jelas, tapi dia katakan ini yang terbaik untuk anaknya, karena sudah sangat menderita juga, begitu. Ya, terus anaknya juga bilang lebih baik dia duluan daripada ibunya yang duluan. Kalau ibunya yang duluan, siapa yang akan merawat saya? Kata anaknya begitu. Dan memang ya, dan katanya juga sudah punya firasat karena selama seminggu ini didatangi 3 saudara yang sudah tetua-tetua yang sudah meninggal ya. Dan menurut kepercayaan Jawa itu adalah tanda atau firasat. Jadi ibunya mengatakan, ya ini yang terbaik untuk anaknya. Dan saya lihat memang luar biasa Bu Sumini itu ya dalam beriman. Dia sungguh percaya pada Yesus, apapun penderitaannya itu dia tanggung di dalam Yesus. Itu. Berduka cita. Ya kita nanti doakan ya Winadi ya di akhir. Ya, nanti kita doakan dan kita nanti persembahkan 3 kali salam Maria ya untuk Mas ya, Budi Budi Santoso, namanya Budi Santoso. Santoso ya, oke. Ya, terima Dari kasih. ya putra dari seorang Ibu kerabat Sumini dari KKIT Yogyakarta ya. Terus Bu Sumini itu apa masih tetap jadi penyiar radio? Oh bukan Bu Sumini, yang penyiar radio Bu Prapti.
Bu Oh, Sumini, sesuatu. Bu Sumini itu yang sharing di depan Iya, tuh. iya, iya, saya ingat. Budi Santoso Saya ya, ingat. Budi Rosa. Santoso ya. Oke ya, Saya ingat silakan. pada waktu sharing. Ya, itu Sangat mengharukan ya. uh, tapi dia imannya sungguh luar biasa. Sebenarnya bermasalah suaminya dengan suaminya, tapi dia merawat suaminya dengan sangat baik sampai sekarang. Ya, Budi itu kan sebagai tulang punggung terusan. Betul, ya. Budi Iya. jadi tulang punggung keluarga. Sekarang Dia gitu. bisa bekerja, dia bisa membantu orang tuanya. Makanya bagi Bu Sumi ini juga kehilangan ya anak terbaiknya begitu. Tapi ya dia sungguh berserah kepada Tuhan. Dan saya katakan bahwa ini yang terbaik untuk keselamatan jiwa ya. Dan kita pada apa di dalam ini apa namanya, joy is a net of love ya, by which you can catch souls. Jadi di sini saya bilang bahwa eh, Budi itu mendapatkan yang terbaiknya, sudah mendapatkan minyak suci, kemudian saat doa koronka selesai, dia menghadap Tuhan, ya itu mendapatkan kerahiman Allah, saya bilang begitu. Jalannya akan lancar dan eh, ya ibunya yang mendoakan dengan baik, yang menyertai, memberikan kasihnya dengan luar biasa, ya selama dia sakit ini. Sampai dia tidak bekerja, dia menemani terus, menemani anaknya terus. Ya, terima kasih juga bantuan dari teman-teman yang sudah juga menyumbang untuk Budi ketika Budi di rumah sakit. Ya, dari Bu Koni dan kawan-kawan, Bu Sinta dan yang lainnya. Ada Bu siapa Yohana juga. Terima kasih. Ya, demikian itu mungkin dari saya sedikit. Ya, Ya, terima kasih, Romo. Ya, ya, terima Mi. kasih. Ini Romo sudah ingin cepat kabur ini sudah. Hah? Enggak. Burungnya belum bunyi ya, Mo? Belum. Hah? Kurang Belum bunyi 6 ya? menit. 6 menit. Oke, ada yang mau sharing atau mau bertanya, monggo saya beri kesempatan. Ayo, siapa yang mau? Bu Yovita itu. Oh, Bu Yovita, oke. Monggo Bu Belum, Yovita. belum ada yang mau di-sharingkan. Ya, Bu Yovita. Mbak Lindri, Oh, belum. Mbak Ya, Lindri kok udah lama nggak dengar suaranya ya? ya, Like, ayo Like mungkin mau tanya atau apa Like ini? Kalau belum ada ayat, saya mau tanya, Romo, ayat 28 itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir Persis di saya sini makan. ada yang tidak akan mati sebelum mereka Siapa itu? melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Itu siapa ya, Romo? Nah, ini arti harafiah atau arti apa ini? Ah, itu ah, dulu itu dipikir Yohanes. Iya, saya juga berpikir Yohanes ya. Yohanes, tapi toh Yohanes juga Mati. mati kan. Heeh. Jadi itu hanya gambaran aja sih bahwa kerajaan Allah itu nggak akan lama lagi datang gitu, gampangannya gitu. Tapi kan konsepnya bahwa kerajaan Allah itu bukan sekedar apa namanya kiamat ya atau surga setelah mati, tapi kerajaan Allah itu kan kita bersama. Jadi konsepnya bahwa kehadiran Yesus itu hadirnya kerajaan Allah karena Yesus yang memulai terbangunnya sebuah komunitas yang berdasarkan kasih. Itu kerajaan Allah. Ya memang belum sempurna, kesempurnaannya nanti pada akhir zaman. Nah, Yesus mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu nggak akan lama lagi datang. Ketika dia pergi, dia wafat dan bangkit, kerajaan Allah itu sudah terbentuk, jadi nggak lama lagi. Nah, orang menafsirkan itu kiamat, kedatangan Yesus yang kedua, kiamat. Nah, sehingga mengira bahwa kiamat itu sudah dekat. Maka pada zaman dulu, eh, karena orang mengira kiamat itu sudah dekat, maka ya orang hanya mengadakan perjamuan karena nunggu kiamat ya. Mengadakan perjamuan, berdoa, terus semuanya dijual. Karena toh buat apa kalau kiamat punya apa-apa gitu kan, semuanya dijual, terus dibagi-bagikan. Karena mereka mikirnya kiamat. Padahal Yesus memikirnya kerajaan Allah. Jadi
ada perbedaan pemahaman gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa kerajaan ada yang tidak mati ya semuanya sih. Karena mereka semua masih merasakan kehadiran kerajaan Allah itu. Tapi kalau kiamat ya toh sampai sekarang kita nggak mati-mati, belum kiamat toh. Jadi itu dulu dipikirnya bahwa kiamat, maka dipikir bahwa Yohanes lah yang tetap hidup sebelum kiamat itu terjadi. Ya. Apakah Yohanes hidup sampai sekarang kan ya enggak. Kalau sekarang dia umurnya udah 2000 tahun lebih kan. Ya Iya. kasihan juga hidup sampai 2000 tahun nggak mati-mati. Tapi kalau enggak tua-tua, Ya Kayaknya Allah. terima kasih. ada Bu Jenny, ayo Bu Jenny, tinggal terakhir ini jadi bang ini. Tadi lupa dipanggil ya teman-teman dari Padang ini, Bu Jenny Tosari. Banyak ya dari Padang KKIT-nya. Ada hari ini yang hadir ada 5 nih, Mo. Banyak, ya. Keren, Padang keren Romo. Oke, Keren. Padang biasa ya. Anggotanya Jakarta, banyak biasanya kalau Jakarta ini yang hari ini banyak berkurang ini. Mungkin lagi sibuk Agustusan. Banyak yang holidor, banyak yang Mau upacara, Tapi Win. baik, oh, jadi mau banyak pacara. Kemudian beres pesertanya. Ya, oke. Bu Lindri ini juga suaranya nggak pernah dengar sekarang. Agak tidur. Monggo, Jadi Bu Lindri. pendengar dulu sebentar. Loh, ayo mungkin mau tanya atau mau sharing monggo nih. Gimana dengan Semarang, dengan Pemalang nih? Mbak Lindri cari wangsit. Iya, sebentar. Jangan Mau wangsit banyak di bablas retret Surabaya. ke Bandung. Jadi jangan lama-lama wangsitnya. Pangsitnya banyak. Wangsit. Romo, Oke. saya ngomong sedikit lagi. Ini juga terjawab Romo. Waktu saya masih kecil, saya masih ingat gambar itu buku agama yang kepalanya Yohanes ada di talam itu kan matanya juga terbuka. Pada waktu itu kan saya masih kecil ya baca itu. Saya tuh marah sama Tuhan. Tuhan itu kok nggak adil ya. Orang baiknya kayak begitu kepalanya dipenggal kok nggak dibantuin gitu ya. Tapi ternyata ini tadi kan sudah terjawab Romo. Sukacita itu tanpa rangsangan dari luar. Seperti martir yang disiksa atau dalam menderita. Menyadari setelah kematian masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu ya Romo, jawabannya di situ ya. Sehingga itu boleh terjadi. Seperti itu. ya ada martir yang dibakar karena terlalu lama dibakar. Dia mengatakan pada yang bakar itu, apakah saya nggak dibalik supaya yang bawah sama yang atas itu bisa matang bersama. Oh iya, Jadi Mo. udah dibakar masih guyonan ya martir itu. Siapa tuh, Saya Mo? lupa namanya. Bisa cari di Google martir yang matinya Sampai dibakar. begitu Dan ya. dia nggak dibalik. Dia minta dibalik supaya atas kan bakarnya apinya dari bawah gitu dia terlentang. Terus disuruh balik, suruh dibalik supaya matang Kayak masak bareng. yang kayak masak juga. Kayak barbekyuan. Kayak sate. Padahal dibakar dia itu, tapi masih bisa bergurau gitu loh. Itu hebatnya para martir lah. Ya. Padahal sini itu takut mati, Mo. Nah. Oh ya, ada film itu judulnya The Silence. Kalau ada novelnya juga, ada filmnya juga. Kalau yang pengen nonton film itu bagus, The Silence. Mengerikan Mo. Saya sampai tak tutup mata. Sudah sering di itu yang suka bawakan Romo Rudi, Mo. Romo Rudi itu. Romo Rudi yang nyetel Pernah sering dari Jepang dia, jadi tahu sejarahnya. Jadi ya martir-martir Si Romo yang dibakar hidup-hidup itu Santo Polikarpus. Tapi apakah beliaunya Saya lupa yang namanya, minta bukan. dibalik nggak tahu sih. Tapi dibakar hidup-hidup di abad Ya, kedua. semua
banyak martir yang dibakar hidup-hidup sih. Karena pada waktu Nero berkuasa, kan banyak orang-orang Kristen yang diikat, dibakar untuk menerangi kota Roma kan. Nero memang agak gila, jadi dia membakar orang untuk menerangi kota Roma, itu nggak masuk akal. Tapi ya sudahlah, itu kaisar yang kejam. Kalau Santo ini karena dia meminta tidak dipaku pada tiang panjang karena merasa tidak layak disalibkan seperti Yesus. Jadi kemudian dibakar hidup-hidup, tapi gagal, tetap gagal, akhirnya ditikam hingga mati. Apakah ini ya? Tidak tahu sih. Ya mungkin Ya, bisa bisa, Santo ini atau yang Bisa, lainnya. ya, salah bisa satunya. ada martir yang lucu-lucu. Ya, tapi yang Dibakar pasti kemudian dibakar. kalau Polikarpus itu anu muridnya siapa ya? Paulus ya. Santo Polikarpus itu ada muridnya siapa? Saya lupa ya. Santo Paulus itu. Paulus kayaknya. Ya. Tapi yang, Mo, ya, ini silakan Bu Sinta. yang Mother Teresa katakan bahwa melihat Yesus di dalam diri orang yang termiskin dari yang miskin atau orang yang menderita, itu saya pikir salah satu jalan untuk apa ya, merasakan sukacita yang seperti tadi Romo katakan itu ya. Iya, Jadi saat kita mau melayani kan kadang kita ya takut gitu. Tapi terus kalau ingat kata-katanya Mother Teresa itu bisa keluar keberanian. Tiba-tiba oh, itu Yesus yang tersamar gitu. Itu saya jadi berani gitu. Tadinya iya, mau maju takut, maju mundur. Setelah ngingat kata-kata itu ada keberanian. Pada iya, saat kadang-kadang kita mau berangkat itu kan aras-arasen, males gitu. Terus ingat, wah itu Yesus yang tersamar, kaget. Waduh, langsung cepet-cepet ganti baju, jadi keluar kayak keluar energinya gitu, mau keluar energinya terus cepet lari, terus iya, kita berangkat gitu loh. Itu satu kalimat Mother Teresa yang saya kira cukup bisa mendorong kita semua itu mau. Ya, iya, saya lah yang saya rasakan. iya, Pada saat takut, pada saat aras-arasen, pada saat misalnya kita membantu terus seperti tadi bisa membagi nasi bungkus gitu, kegembiraannya itu keluar gitu loh. Kita sukacita rasanya itu eh, ya kayak ada sukacita yang keluar yang tadi Romo ngomong iya, dari dalam diri kita itu. Ya. iya, iya, betul bisa Bu. Iya. Eh, Gini gambarannya tuh, saya, eh, kalau kegembiraan, gembira ya, seperti kita melihat kembang api, bagus tapi cepat. Kalau sukacita itu bukan seperti itu. Jadi eh, Lebih ada lama. orang berpikir kalau orang sukacita itu berlonjak-lonjak, tepuk tangan. Bagi saya bukan. Sukacita adalah seperti Ibu tadi katakan, punya semangat untuk bergerak. Sukacita itu punya semangat untuk apa melayani. Itu sukacita. Jadi bukan sekedar seperti percikan kembang api. Itu kegembiraan. Dan itu kan kembang api ya. Kalau kita lihat malam ada kembang api ya bagus sebentar, beberapa detik kemudian hilang. Yaitu kegembiraan. Atau ada orang juga mencontohkan kegembiraan itu seperti apa eh, gelembung sabun itu. Anak-anak main gelembung sabun kan apa eh, bagus, tapi cepat pecah, cepat hilang. Sukacita bukan seperti itu. Sukacita lebih pada dorongan kita untuk lebih punya semangat, dorongan kita untuk lebih bergerak, dorongan kita untuk berbagi, itu sukacita. Tapi tanpa merasa hmm, terbeban. Ya. Jadi kalau kita berangkat, nggak ada beban, aduh mengeluh cuma sungkan dan sebagainya, ya itu kita kehilangan sukacita sih sebetulnya. Jadi jadi bukan apa tepuk-tepuk terus lonjak-lonjak itu bukan sukacita, itu masih kegembiraan.
Jadi kalau Bu Sinta tadi pada waktu aras-arasan kemudian eh, akhirnya menyadari, kemudian berangkat, nah itu sukacita. Betul, Mo. Seringkali orang berpikir naik sukacita itu harus teriak-teriak, tepuk tangan, wah, lonjak-lonjak. Ya gak gitu, itu kegembiraan. Setelah itu Ya. ngapain?